Sekarang kita lanjut ke subscription. Subscription ini sederhananya adalah sebuah billing. Ketika kita memiliki subscription, artinya kita akan membayar relatif terhadap subscription tersebut. Jadi akun billing kita itu adalah subscription itu. Misalkan kita punya satu subscription, maka kita di-charge per subscription. Kalau kita punya 3 subscription, maka setiap subscription akan punya billingnya masing-masing. Dan di subscription tersendiri itu ada namanya limitasi resource. Resource itu dibatasi, setiap subscription itu ada bagian resource providers, ada limit, resource limit juga. Jadi kita bisa request untuk update limit, tapi secara default itu biasanya tidak dilakukan ya. Lalu kita juga bisa menyesuaikan limit dari satu subscription itu apa saja resource yang bisa digunakan, itu ada di level subscription. Terus yang ketiga, ya beberapa subscription bisa dijadikan satu invoice. Invoice ini kayak semacam bill kalau misalkan kita belanja, bill-nya itu bisa disatukan jadi sebuah invoice. Invoice itu kayak kertas pembayaran yang digabungin dari beberapa subscription jadi satu, itu bisa juga. Lalu dari invoice itu bisa juga dijadikan billing profile. Kita buat profile khusus terdiri dari beberapa invoice. Lalu di beberapa billing profile itu ada dalam satu billing account. Billing account ini sebenarnya kayak akun Azure kita. Jadi misalkan satu akun Azure-nya ini adalah akun Azure milik perusahaan. Kita bisa membuat billing profile berdasarkan departemennya. Atau kita juga bisa billing profile berdasarkan kliennya. Misalkan perusahaan consulting, otomatis dia punya klien A, klien B, klien C. Masing-masing klien punya billing profile-nya masing-masing. Seperti itu. Lalu ada juga yang namanya resource group, ini di bawahnya subscription. Resource group itu mappingnya satu-satu. Dia itu tidak bisa, di bawah resource group tidak ada resource group lagi. Tapi di bawah resource group itu bisa ada banyak resources. Resource group ini berfungsi untuk mengelompokkan resource di Azure. Biasanya resource ini dikelompokkan ya, misalnya satu fungsi tertentu, satu project tertentu, atau dia satu environment tertentu. Dan ini bentuk pemisahan secara logik. Sama seperti yang lainnya. Kalau yang lain itu pemisahan subscription, itu kan pemisahan dari sisi billing. Kalau resource group itu pemisahan dari sisi logik service tersebut. Untuk memisahkan setiap service ini, seolah-olah dia ada dikelompokkan, di grouping di tempat yang berbeda, itu menggunakan resource group. Dan tadi seperti saya bilang juga nggak bisa nested ya, dalam resource group tidak ada resource group lagi, tapi di bawahnya langsung resource yang ada di Azure. Dan yang keempat, kalau dari resource ke resource group itu hanya bisa dalam satu resource group. Tidak bisa ada satu resource Azure, misalkan VM. Kita nggak bisa punya satu VM, tapi ditempatkan ke 3 atau 5 resource group. Keuntungan dari resource group itu yang jelas, dia bisa automatic infer provisioning. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita ingin yang seperti di bab modul sebelumnya tentang infrastructure as a code, di Azure itu ada namanya ARM templates. Kita juga bisa menggunakan third party seperti Terraform, Ansible, dan lain-lain. Itu dilakukan di level resource group. Karena di resource group ini, ARM templates ini itu ada fiturnya sendiri untuk deployment. Dan itu tersedia di resource group. Lalu yang kedua ada manage dan monitor resource dalam satu grup. Ini jelas ya. Manage resource itu ketika di dalam resource group kita bisa mengatur dia dari sisi logging-nya, apakah dia resource ini tidak bisa dihapus. Kita bisa mengaktifkan resource log di resource group-nya. Lalu dari sisi monitoring juga itu menyatukan dari beberapa resource dalam satu resource group.
Lalu ada role based access control, ini juga tadi seperti saya bilang, setiap masing-masing komponen logic itu memiliki role based access controlnya masing-masing. Kalau misalkan kita mengubah role based access control di resource group, artinya dia akan hanya ter-apply di resource group tersebut. Lalu ada tagging. Tagging ini sangat penting untuk pengelompokan. Misalkan dia servisnya khusus untuk fungsi A, ini servis lagi khusus untuk fungsi B, dan seterusnya. Itu nanti tagging juga nanti akan berpengaruh di cost, bukan biayanya bertambah atau berkurang, bukan, tapi lebih ke arah kita bisa mengelompokkan harga berdasarkan tag ini total pengeluarannya sekian, tag ini sekian. Lalu ada resource group budget. Nah, ini fitur budget ini sebenarnya fitur baru di resource group Azure. Jadi dalam satu resource group sekarang kita sudah bisa menetapkan kira-kira berapa sih yang harus maksimal kita keluarkan untuk service-service yang ada di resource group tersebut. Jangan sampai nanti developer bisa deploy sebanyak-banyaknya dalam satu resource group sehingga budgetnya juga melebihi ekspektasi. Sekarang kita lanjut. Nah, ini arsitektur secara fisikal. Tadi itu adalah arsitektur secara logical, secara logik yang kita tahu di Azure. Nah, ini adalah arsitektur secara fisik. Di sini kita lihat ada peta dunia. Dan juga titik-titik biru ini adalah data center Azure. Ada region-nya, ada juga availability zone-nya. Di sini tersebar paling banyak di Europe dan di US. Untuk di paling dekat di Indonesia itu adanya di Southeast Asia, region Southeast Asia itu lokasinya ada di Singapura. Dan Microsoft akan membuat data center di Indonesia, tapi dalam on progress, masih belum tahu kapan akan selesai. Nah, ini kita masuk sekarang ke region and availability zone. Tadi kita lihat ada region-region yang ada di Azure dalam peta dunia tersebut. Dalam satu region itu sebenarnya region itu membentuk zona geografis. Eropa itu ada satu zona geografis tersendiri. Asia Pasifik, Australia, dan Southeast Asia itu sebenarnya kalau nggak salah ya itu satu geografis sendiri. Beberapa region itu membentuk satu geografis, zona geografis. Ini ada, jadi level atas itu adalah zona geographical zone, zona geografis, lalu bawahnya ada region. Ini nanti perbedaan fisikal ini akan berpengaruh di cost networking. Jadi kalau misalkan kita ada hubungan network ke beda data center, beda region, beda zona geografis, itu harganya akan lebih mahal tentu yang zona geografisnya berbeda. Lalu setiap region itu memiliki per region masing-masing. Jadi per region itu sederhananya seperti soulmate, sebuah soulmate-nya. Jadi kayak backup dari sebuah region itu pasti ada di region pair-nya. Kita di Southeast Asia nih, kita pasti ada backup region-nya di wilayah Asia Tengah. Jadi ketika Southeast Asia region-nya itu down, maka masih ada backup di region pair-nya. Lalu ketiga itu satu region itu terdiri dari 2-3 availability zone. Ini fitur availability zone juga nanti sebaiknya nanti ada dibahas juga. Availability zone itu sebenarnya zona independen, di mana listrik, cooling system, dan juga jaringan yang ada di availability zone itu terisolasi secara menyeluruh. Jadi bisa dibilang ketika satu availability zone mati, availability zone yang lainnya itu belum tentu nggak akan kena dampak dari sisi apa yang terjadi di availability zone tersebut. Tapi ini dalam konteks matinya itu dalam konteks di level availability zone ya, bukan dalam satu region. Jika satu region mati, otomatis semua availability zone itu akan mati. Dan satu region minimal ada 2 availability zone, maksimal 3. Nah, ada sebenarnya di
satu region itu tidak cuma ada availability zone. Availability zone itu kan sebenarnya ada adalah terdiri dari beberapa data center. Namun di Azure sendiri ada juga data center yang bisa dibilang tidak tergolong sebagai availability zone. Dia data center biasa yang tidak terisolasi. Lalu ada beberapa region khusus. Beberapa region khusus ini biasanya untuk compliance tertentu. Ini ada US DoD, Department of Defense, US Governance, ada di Virginia, Iowa, sama China North. Dia adalah Azure yang ada data centernya ada di Cina. Dan dikelolanya sebenarnya bukan oleh Azure, tapi dia menawarkan service Azure. Gitu. Itu untuk kelebihan compliance di beberapa negara khusus, region-region khusus bahasanya. Kita akan lanjut ke kuis pertama.